Assalamualaikum. Siapa sangka, seorang anak kaya raya tega meninggalkan ayahnya yang lumpuh di tengah hutan, hanya karena merasa sang ayah tak lagi berguna. Ia tak tahu keputusan itu akan menghancurkan seluruh hidupnya. Dan ketika ia kembali, semuanya sudah terlambat. Sebelum kita mulai, semoga yang like dan subscribe selalu diberikan rezeki oleh Allah. Dan mari bersholawat di kolom komentar. Mari kita mulai ceritanya. Rumah besar itu berdiri megah di tengah kota. Pilar-pilar tinggi dan taman yang selalu rapi menjadi simbol kejayaan Radit, pria muda berusia 25 tahun yang dikenal sebagai pengusaha sukses. Namun di balik semua kemewahan itu, di sudut rumah yang sepi, duduklah seorang lelaki tua di kursi roda, ayah Radit, Pak Jaya. Dulu ia adalah petani sederhana yang membesarkan Radit dengan kerja keras dan peluh. Kini, tubuhnya sudah lemah, lumpuh karena usia, dan suara yang dulu lantang kini hanya terdengar lirih seperti angin sore. Pak Jaya hanya bisa memandang keluar jendela, menanti anaknya pulang, berharap bisa sekadar berbincang atau diajak makan bersama. Tapi yang datang hanya suara pintu yang tertutup dingin dan langkah-langkah cepat yang tidak pernah berhenti. Radit terlalu sibuk dengan bisnis, rapat, dan pesta-pesta malam. Keberadaan ayahnya seakan menjadi beban yang ingin disingkirkan. Bahkan, para tamu yang datang sering memandang heran saat melihat Pak Jaya, dan Radit mulai merasa malu. "Bapak harusnya dirawat di tempat khusus," kata Radit suatu malam, tanpa menatap wajah ayahnya. Pak Jaya hanya terdiam. Tidak ada kemarahan dalam matanya, hanya kesedihan yang dalam dan tak bersuara. Ia tahu, dunia anaknya telah berubah. Anak yang dulu mengejar layang-layang bersamanya di sawah, kini terbang terlalu tinggi hingga lupa dari mana ia berasal. Malam itu, Radit masuk ke kamarnya, tidak menyadari bahwa tatapan ayahnya adalah tatapan dari hati yang mulai patah, namun tetap mendoakan. Beberapa hari kemudian, Radit berkata ia ingin mengajak ayahnya berjalan-jalan keluar kota. "Biar pikiran Bapak segar," katanya sambil tersenyum palsu. Pak Jaya tak pernah membantah anaknya. Bahkan saat ragu dan tubuhnya lemah, ia tetap mengangguk. Perjalanan itu terasa aneh. Radit membawa ayahnya jauh dari kota, menyusuri jalan setapak yang menuju kawasan hutan yang sunyi. Langit mendung dan udara mulai dingin, tapi tidak ada kehangatan dalam hati Radit. Mobil berhenti di tepi hutan. Radit membantu ayahnya keluar, lalu meletakkan kursi roda dan sebuah tas kecil berisi makanan ringan serta sebotol air. "Bapak tunggu di sini ya, aku ada urusan sebentar," ucapnya cepat. Pak Jaya menatap anaknya, ingin bertanya, tapi mulutnya seakan terkunci oleh firasat buruk yang tak bisa dijelaskan. Radit berjalan cepat ke mobil, lalu menyalakan mesin. Dalam sekejap, suara mobil menjauh, meninggalkan debu dan kesunyian yang memeluk tubuh tua itu. Pak Jaya terdiam. Ia memandang ke arah jalan yang semakin sepi. Tak ada suara burung, tak ada desir angin yang menenangkan, hanya suara hati yang remuk pelan. Ia tahu, ia benar-benar tahu, ia telah ditinggalkan. Bukan karena lupa, bukan karena tersesat, tapi karena dipilih untuk dilupakan. Air mata tak jatuh, tapi dadanya sesak seperti menahan hujan yang tertahan di langit. Ia menatap langit yang semakin gelap, bertanya dalam diam, "Beginikah akhir dari pengorbananku?" Sementara itu, di mobil mewah yang melaju di jalanan kota, Radit memasang musik dan mencoba menenangkan pikirannya. "Sudah benar," gumamnya. "Bapak tidak bisa hidup selamanya. Aku butuh fokus pada masa depan." Tapi dalam hatinya, ada suara kecil yang bergetar, suara masa kecil yang dulu memanggil, "Ayah." Dengan penuh cinta, suara itu perlahan tenggelam oleh dentuman musik dan bayangan ambisi yang membutakannya. Dan di hutan itu, malam mulai turun. Langit memerah, angin berhembus pelan, seolah alam pun menyaksikan sebuah kisah pilu, kisah tentang seorang ayah yang telah memberikan segalanya, namun berakhir duduk sendirian di tengah hutan, ditemani kesunyian dan luka dari anak yang pernah ia peluk dengan seluruh cintanya. Pagi di kota datang dengan langit cerah, namun hati Radit tetap diliputi kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia duduk di ruang kantornya yang luas dan mewah, dikelilingi deretan penghargaan dan plakat kesuksesan.
Namun, untuk pertama kalinya, semua itu terasa hampa. Ia mencoba menenangkan pikirannya dengan bekerja, menghadiri pertemuan bisnis, dan makan malam bersama rekan-rekan investor, tetapi setiap tawa yang terdengar terasa palsu. Di sela-sela keheningan, bayangan sang ayah yang ditinggalkannya terus muncul, sendirian di tengah hutan, tak bisa bergerak, menanti tanpa kepastian. Beberapa minggu berlalu. Radit menyangka rasa bersalahnya akan mereda seiring waktu, tetapi justru semakin menjadi. Yang lebih parah, satu persatu bisnisnya mulai mengalami gangguan. Mitra kerja tiba-tiba membatalkan proyek besar. Saham-saham yang ia pegang anjlok tanpa alasan yang jelas. Dan media mulai memberitakan rumor tak sedap soal skandal keuangan. Radit tidak percaya. Semua seperti mimpi buruk yang datang bersamaan, merobohkan bangunan kejayaannya yang ia bangun dengan penuh kebanggaan. Ini cuma ujian, katanya sambil menatap layar laptop yang penuh angka merah. Ia menolak percaya bahwa ada kaitan antara kegagalan yang ia alami dengan perbuatannya terhadap ayahnya. Tapi malam demi malam, pikirannya semakin gelisah. Tidurnya tidak nyenyak, dan setiap mimpi selalu menghadirkan suara lirih sang ayah memanggil namanya. Lalu sunyi. Sunyi yang menusuk lebih tajam dari bentakan atau tangisan. Pada suatu pagi, Radit menerima telepon dari bank. Salah satu asetnya disita. Lalu tak lama, seorang investor utama menarik seluruh dananya. Panik mulai menggerogoti dirinya. Rumah mewahnya dijual, mobil-mobilnya dilelang, dan kantor tempat ia membangun mimpinya kini kosong dan sunyi. Teman-temannya menghilang satu persatu, seakan hanya muncul saat matahari bersinar terang, namun menghilang saat badai datang. Radit, yang dulu dipuji-puji sebagai anak muda berbakat, kini jadi bahan bisik-bisik penuh cibiran. Hari itu, Radit duduk sendirian di sebuah kamar kontrakan kecil. Ia menatap cermin, matanya merah, wajahnya pucat, tubuhnya jauh dari gagah seperti dulu. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena menyadari apa yang benar-benar hilang. Sosok yang paling berarti, yang ia campakkan tanpa perasaan. "Bapak," lirihnya, sambil menggenggam dada yang terasa berat seperti dihantam batu besar. Bayangan saat ia meninggalkan ayahnya di hutan kembali memenuhi kepalanya. Suara mesin mobil yang menjauh, kursi roda yang terdiam di bawah pohon, tas kecil berisi bekal seadanya. Semua itu kini seperti tusukan yang menghancurkan hatinya. Apa yang sudah aku lakukan? Radit menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh deras, seperti hujan yang akhirnya turun setelah langit terlalu lama menahan luka. Ia tahu, dosa yang ia perbuat tak bisa ditutup dengan alasan apapun. Ia menyakiti orang yang paling mencintainya. Dan sekeras apapun ia mencoba menolak kenyataan, hidupnya kini jadi bayangan dari kutukan yang ia ciptakan sendiri. Ia jatuh bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Hari berikutnya, Radit memutuskan untuk kembali ke tempat itu, ke hutan sunyi tempat ia meninggalkan ayahnya. Ia tidak tahu akan menemukan apa di sana. Ia hanya tahu bahwa hatinya tidak akan tenang sebelum melihat ayahnya lagi, meski hanya jasadnya. Ia berharap, walau mungkin sudah terlambat, bisa meminta maaf, meski tahu tak ada jaminan dimaafkan. Dengan satu ransel dan tubuh lemah, Radit naik bus ke kota kecil tempat ia pernah melewati jalan menuju hutan itu. Setiap detik di perjalanan seperti cambukan emosional. Hatinya dipenuhi ketakutan dan penyesalan yang tak bisa ia redam. Ia tahu, perjalanan ini mungkin tidak akan membawa pengampunan, tapi ia merasa harus menanggung akibat dari apa yang telah ia lakukan. Dan ketika bus berhenti di jalan setapak yang sama, Radit turun perlahan. Angin hutan menyapa wajahnya dengan dingin yang tajam. Ia menatap jalan yang dulu ia lewati dengan penuh keangkuhan. Kini ia lewati dengan tubuh gemetar dan hati remuk. Langkah demi langkah, ia berjalan ke dalam hutan, mencari, dan menanti jawaban dari langit yang mungkin tak pernah benar-benar ia hargai. Langkah Radit semakin pelan saat ia memasuki wilayah hutan yang dulu terasa seperti pelarian, kini menjadi medan penebusan. Suara dedaunan yang bergesekan, desir angin yang menggigit, dan aroma tanah basah membawa ingatan itu kembali.
Ingatan saat ia meletakkan kursi roda ayahnya di bawah pohon besar dan meninggalkannya tanpa menoleh. Hatinya bergetar, tubuhnya gemetar. Setiap langkah seperti membawa beban yang lebih berat dari tubuhnya sendiri. Ia menyusuri jalan setapak dengan kaki yang mulai lelah. Semak-semak tinggi dan akar-akar menjuntai tidak lagi terasa asing. Namun hutan itu terasa berbeda, seolah waktu berjalan lebih lambat di sana. Setelah berjam-jam berjalan, Radit akhirnya tiba di tempat itu. Pohon besar yang dulu menjadi saksi dosa terbesarnya masih berdiri kokoh. Tapi, tak ada kursi roda. Tak ada bekas keberadaan ayahnya. Hanya tanah kosong yang tertutup dedaunan dan sunyi yang menggema. Radit panik. Ia memeriksa sekitar, memanggil pelan. "Bapak, Bapak, ini Radit." Tapi tak ada jawaban. Hanya suara burung hutan yang berkicau seolah sedang menertawakan kepanikannya. Ia terus berjalan menyusuri bagian hutan lain, berharap melihat jejak atau tanda kehidupan. Rasa takut mulai tumbuh. Jangan-jangan aku benar-benar terlambat, pikirnya sambil menggenggam dadanya yang nyeri. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat asap tipis mengepul di antara pepohonan. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah itu. Nafasnya terengah, tapi harapannya tumbuh sedikit demi sedikit. Di balik semak lebat, ia menemukan sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Sebuah gubuk kecil dari kayu dan dedaunan, berdiri sederhana namun kokoh. Di depan gubuk itu, terlihat seseorang sedang duduk. Seorang lelaki tua yang kurus namun tenang, memandangi api kecil di depannya. Radit mendekat perlahan, lututnya bergetar. "Bapak?" Suaranya parau, hampir tak terdengar. Lelaki itu menoleh perlahan. Wajah yang penuh kerutan, rambut memutih, dan mata yang tajam namun tenang. Itu adalah Pak Jaya, ayahnya. Hidup, bernafas, dan masih bisa berdiri meski dengan bantuan tongkat dari kayu. Radit jatuh berlutut. Air matanya mengalir deras. "Bapak, aku minta maaf. Aku salah. Aku kejam," ucapnya terputus-putus. Tapi Pak Jaya hanya diam, memandang anaknya dengan tatapan yang sulit ditebak. Bukan marah, bukan iba, tapi juga bukan cinta yang dulu begitu hangat. "Sudah berapa lama kamu menangis dalam kesepian, Nak?" tanya Pak Jaya tenang, suaranya dalam namun tajam. Radit mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Ia mengharapkan pelukan, pengampunan, atau setidaknya sapaan hangat. Tapi yang ia temukan adalah jarak. Jarak yang tak bisa dijembatani oleh air mata. Pak Jaya berdiri perlahan, mengambil air dari tempayan kecil dan menuangkannya ke atas kayu bakar yang nyala. "Aku hidup bukan karena kuat, tapi karena aku masih ingin percaya bahwa kau akan sadar sebelum semuanya terlambat," katanya. "Tapi rupanya kau harus kehilangan segalanya dulu baru mengerti arti seorang ayah." Radit menggenggam tanah di hadapannya. Tubuhnya gemetar menahan tangis. "Aku sudah hancur, Pak. Semua sudah hilang. Hanya Bapak yang aku punya," ucapnya lirih. Tapi Pak Jaya menggeleng pelan. "Tidak, Nak. Kau tidak kehilangan aku. Kau membuang aku. Dan yang dibuang, tak bisa kau klaim kembali sesukamu." Malam mulai turun, dan hutan perlahan diselimuti kabut tipis. Radit tetap berlutut di tanah, sedangkan Pak Jaya berjalan perlahan ke dalam gubuk, meninggalkan pintu terbuka, namun tak berkata apa-apa lagi. Radit tak tahu harus menunggu, meminta, atau pergi. Tapi satu hal kini ia sadari, kehadiran bukan selalu berarti diterima. Dan maaf, bukan sesuatu yang bisa diminta begitu saja setelah luka dibiarkan terlalu lama terbuka. Malam itu, Radit duduk bersandar di luar gubuk, sementara cahaya remang dari api kecil menerangi wajahnya yang kusam. Angin malam menusuk tulangnya, tapi jauh lebih dingin adalah tatapan ayahnya yang kosong. Mereka tak banyak bicara, hanya suara hutan, gemerisik ranting, dan suara binatang malam yang menemani keheningan panjang itu. Radit ingin masuk, ingin memeluk ayahnya, ingin berkata bahwa ia menyesal. Tapi tubuhnya seolah terkunci oleh rasa bersalah yang begitu dalam. Di dalam gubuk, Pak Jaya hanya duduk menatap dinding kayu yang dipenuhi bekas goresan waktu.
Ia sesekali menatap foto kecil yang tergantung di paku usang. Foto dirinya bersama Radit semasa kecil. "Kau dulu selalu takut gelap," gumamnya lirih. Seolah berbicara pada kenangan, bukan pada anak yang kini duduk tak jauh darinya. "Tapi sekarang, kau yang menciptakan kegelapan itu sendiri." Radit mendengar kalimat itu dan menunduk dalam. Ia mencoba bicara. "Aku tak tahu harus bagaimana, Pak. Aku tahu aku salah. Tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya." Suaranya patah-patah, nyaris seperti bisikan. Tapi ayahnya tidak membalas. Hanya suara kayu yang berderak pelan karena api yang menyala. Keesokan paginya, Radit membantu mencari kayu bakar dan mengambil air dari sungai kecil tak jauh dari gubuk. Ia mencoba menunjukkan bahwa ia bisa berubah, bahwa ia mau merendahkan dirinya. Namun setiap kali ia mencoba menyodorkan bantuan, ayahnya selalu berkata, "Tak perlu. Aku sudah terbiasa sendiri." Kalimat itu lebih menyakitkan dari penolakan kasar. Karena di balik lembutan nadanya, tersimpan dinding tinggi yang tak bisa ditembus oleh usaha apapun. Hari demi hari berlalu. Radit tetap tinggal di hutan bersama ayahnya. Ia menebang pohon kering, memperbaiki atap gubuk, memasak dengan bahan seadanya. Tapi tak pernah sekalipun ayahnya menyebut kata, "Maaf," atau "Anak," lagi. Hubungan yang dulu pernah hangat kini tinggal abu yang tak berani disentuh angin. Di suatu malam, saat hujan turun deras, gubuk bergetar karena angin. Radit duduk di sudut, menggigil, dan menatap ayahnya yang masih tampak tenang meski dingin. "Pak, aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Tapi bolehkah aku bertanya, kenapa Bapak tidak mati waktu itu?" Tanyanya lirih, suara yang nyaris tak sanggup keluar dari dadanya yang sesak. Pak Jaya menoleh perlahan. Matanya tak menunjukkan kemarahan, hanya kelelahan yang mendalam. "Karena aku tidak mau mati dalam keadaan dibuang oleh anakku sendiri," jawabnya datar. "Aku ingin bertahan. Bukan karena berharap kau kembali, tapi karena aku ingin membuktikan bahwa cinta orang tua tidak selalu berujung pengampunan. Kadang, ia hanya menyisakan luka." Radit menangis dalam diam. Tak ada lagi alasan, tak ada lagi pembelaan. Ia hanya bisa duduk di tanah yang dingin, mendengarkan suara hujan, dan berharap waktu bisa diputar kembali, meski ia tahu itu tak mungkin. Semua kejayaannya dulu terasa seperti bayangan jauh yang tak berarti di hadapan satu tatapan ayahnya yang kini tidak lagi percaya padanya. Di tengah malam itu, Radit keluar dari gubuk dan menatap langit yang kelabu. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Tapi satu hal pasti, hidup tidak pernah menawarkan jalan pintas untuk penebusan. Dan dosa, meski dimaafkan oleh dunia, tidak selalu bisa dimaafkan oleh hati yang sudah terlalu dalam dilukai. Di balik kabut hutan yang menebal, Radit hanya bisa berdoa dalam hati. Bukan untuk pengampunan, tapi agar ia diberi cukup waktu untuk terus berusaha. Karena baginya, kali ini, ia tidak akan pergi lagi. Hari-hari di hutan perlahan berubah menjadi minggu. Radit tetap tinggal di gubuk, hidup berdampingan dengan ayahnya, meski tak satu pun kata hangat keluar dari mulut Pak Jaya. Setiap pagi, Radit bangun lebih awal untuk membersihkan sekitar, menyiapkan air, dan memotong kayu bakar. Ia tahu, semua itu tak akan membayar dosanya. Tapi ia tak peduli. Ia hanya ingin tetap berada di sisi ayahnya, meski tanpa cinta, meski hanya sebagai bayangan penyesalan. Namun suatu pagi, tubuh Pak Jaya terlihat lebih lemah dari biasanya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, dan nafasnya berat. "Pak, kenapa nggak bilang kalau Bapak sakit?" tanya Radit panik, menggenggam tangan ayahnya. Tapi ayahnya hanya menggeleng pelan. "Aku sudah tua, Dit. Waktu memang tak bisa dilawan. Tapi jangan kira ini salahmu. Hidupku tetap milikku. Lukaku bukan tanggung jawabmu." Radit merasa hatinya hancur lagi. Ia tahu ayahnya tidak mau terlihat lemah di depannya. Tapi di mata Radit, itu bukan tentang lemah.
Itu tentang keberanian seorang ayah yang telah bertahan di tengah luka yang ditinggalkan oleh darah dagingnya sendiri. Ia mencoba menyuapi ayahnya bubur hangat yang ia masak seadanya. Tapi Pak Jaya hanya menelan beberapa sendok sebelum berhenti. Hari itu, Radit memutuskan untuk turun ke desa. Ia ingin mencari obat atau bantuan, apa saja yang bisa meringankan rasa sakit ayahnya. Meski ayahnya melarang, Radit bersikeras. "Bapak tunggu di sini, ya. Aku akan kembali. Aku janji," katanya, menatap mata ayahnya yang kini tak lagi sekeras dulu. Ada seberkas kelembutan tipis di dalamnya. Atau mungkin hanya ilusi yang diciptakan oleh harapan. Radit berlari menuruni jalan setapak, menyusuri hutan yang basah setelah semalaman hujan. Butuh waktu berjam-jam hingga ia mencapai desa terdekat. Namun saat ia sampai, ia disambut oleh wajah-wajah yang dulu menyanjungnya kini penuh tatapan asing. Semua orang tahu bisnisnya bangkrut. Semua tahu ia pernah meninggalkan ayahnya di hutan. Reputasinya runtuh. Dan tak ada satupun yang bersedia membantu. Dengan uang receh yang tersisa di sakunya, Radit membeli beberapa bungkus obat herbal dan makanan hangat. Ia tahu itu tak cukup, tapi itu lebih baik dari diam. Ia segera kembali ke hutan, membawa harapan yang rapuh di tangannya. Langit mendung, udara makin dingin. Ia berlari sekuat tenaga. Hatinya cemas, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut kehilangan. Saat ia tiba di gubuk, suasana sunyi menyambutnya. Tidak ada asap dari tungku, tidak ada suara langkah, tidak ada suara ayahnya yang biasanya terdengar batuk pelan di pagi hari. "Pak, aku pulang." "Pak," panggilnya. Napas tersengal. Ia masuk ke dalam gubuk, dan di sana, ayahnya terbaring lemah di tikar bambu. Matanya terpejam, dan wajahnya begitu tenang, seakan semua beban sudah ditinggalkan. Radit mendekat dengan air mata yang mulai tumpah. Tapi tiba-tiba, ayahnya membuka mata perlahan. "Kau kembali," ucapnya pelan. Radit mengangguk cepat. "Iya, Pak, aku kembali. Aku nggak akan pergi lagi." Pak Jaya tersenyum tipis, senyum yang tak pernah ia lihat selama berbulan-bulan terakhir. Tapi senyum itu bukan tentang bahagia. Itu adalah senyum pamit. "Aku sudah melihat. Kau berubah. Tapi waktu Bapak tinggal sedikit, Dit, dan waktu itu tidak bisa dikembalikan." Suara itu pelan tapi menyayat. Radit menangis keras, memeluk ayahnya dengan tubuh gemetar. "Tolong jangan pergi, Pak. Tolong beri aku waktu." Tapi yang dijawab ayahnya hanyalah genggaman tangan yang perlahan melemah. Di tengah kabut pagi, Pak Jaya kembali memejamkan mata. Tidak dalam kemarahan, tidak dalam kebencian, tapi juga bukan dalam pelukan pengampunan. Radit menggenggam tangan itu erat, tak ingin melepaskannya. Dan di saat itu, ia benar-benar mengerti, penyesalan memang selalu datang terakhir. Tapi tak semua yang datang terlambat akan diberi kesempatan kedua. Hujan turun lembut pagi itu, membasahi atap gubuk yang reot. Radit duduk di samping tubuh ayahnya yang kini telah terdiam untuk selamanya. Tak ada lagi kata yang bisa diucapkan, hanya air mata yang jatuh tanpa suara. Di luar, hutan tetap hidup seperti biasa. Burung-burung berkicau, dedaunan bergoyang, dan sungai mengalir tenang. Semuanya berjalan seperti tak terjadi apa-apa. Tapi di hati Radit, dunia telah berhenti. Ia menguburkan ayahnya dengan tangannya sendiri, di bawah pohon besar yang sering dipandangi Pak Jaya saat senja. Tidak ada nisan mewah, tidak ada karangan bunga. Hanya tumpukan tanah yang ia ratakan perlahan, dan sebuah batu kecil sebagai penanda. Tangannya gemetar, tubuhnya lelah, tapi batinnya jauh lebih hancur. "Maafkan aku, Pak, maafkan aku," lirihnya, berulang-ulang, seperti mantra yang tak pernah cukup. Setelah penguburan itu, Radit tetap tinggal di gubuk. Ia tak lagi ingin kembali ke kota, tak lagi memikirkan bisnis atau uang. Ia merasa tak pantas hidup nyaman setelah semua yang ia lakukan. Setiap malam, ia duduk di depan api kecil dan berbicara pada bayangan ayahnya. Ia menceritakan penyesalannya,
kesepiannya, dan kerinduannya yang tak lagi bisa terbalas. Tapi tak pernah ada jawaban. Hanya suara hutan yang membalas, seperti gema dari dosa yang tak akan pernah hilang. Radit mulai menulis surat setiap hari, seolah mengirimnya pada ayahnya. Ia menulis tentang masa kecil mereka, tentang hal-hal kecil yang dulu ia anggap remeh. Ia berharap dengan menulis, rasa bersalah itu bisa berkurang. Tapi kenyataannya, luka itu justru makin dalam. Di suatu malam, Radit bermimpi. Ia melihat ayahnya berdiri di tepi sungai, mengenakan pakaian lama yang biasa ia kenakan di rumah. Wajahnya tenang, tapi tak tersenyum. "Kau sudah datang kembali," kata ayahnya dalam mimpi itu. "Tapi kau datang setelah semua terlambat." Saat Radit mencoba mendekat, ayahnya berjalan mundur dan perlahan menghilang dalam kabut. Radit terbangun dengan air mata membasahi pipi. Ia sadar, bahkan dalam mimpi pun ayahnya tidak bisa memberikan pengampunan. Karena ada luka yang terlalu dalam untuk sembuh, bahkan oleh waktu. Ada cinta yang telah dikubur bersama tubuh yang tak lagi bernyawa, dan tak ada usaha yang cukup besar untuk menghidupkannya kembali. Beberapa bulan kemudian, orang-orang desa mulai memperhatikan sosok Radit yang tinggal sendiri di gubuk tua itu. Mereka kadang mengirim makanan, kadang sekadar menyapa dari kejauhan. Tapi Radit tidak banyak bicara. Ia hidup seperti bayangan, seperti seseorang yang menunggu sesuatu yang tak mungkin datang. Ia menanam bunga liar di makam ayahnya, merawatnya setiap hari. Itu satu-satunya hal yang masih bisa ia lakukan untuk seseorang yang telah ia hianati. Di dalam hatinya, Radit tahu, dunia telah memberikan banyak, dan ia telah menyia-nyiakannya. Ia pernah memiliki kasih sayang paling murni, cinta seorang ayah. Tapi ia membuangnya karena kesombongan dan kekayaan yang tak abadi. Dan sekarang, saat semuanya hilang, ia baru menyadari betapa berharganya cinta itu. Tapi kesadaran itu datang terlambat. Hidup terus berjalan. Musim berganti. Tapi bagi Radit, waktu berhenti di hari ketika ia kembali ke hutan itu. Ia tidak mencari penebusan lagi, karena ia tahu, beberapa dosa memang tidak dimaksudkan untuk diampuni. Beberapa kesalahan hanya bisa dikenang, bukan diperbaiki. Dan di bawah langit yang mendung, di tengah hutan sunyi, seorang anak duduk diam setiap senja, menatap makam ayahnya, dengan hati yang tak akan pernah benar-benar sembuh. Kadang kita terlalu sibuk mengejar dunia, hingga lupa pada sosok yang paling berjasa dalam hidup kita. Seorang ayah mungkin tak pernah meminta balas budi, tapi kehadirannya adalah fondasi dari siapa diri kita hari ini. Saat kita masih bisa menatap matanya, menyentuh tangannya, dan mendengar suaranya, itulah saat yang paling berharga dalam hidup. Jangan tunggu semuanya terlambat untuk menyesali kesalahan. Karena ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh waktu, dan ada dosa yang tak selalu mendapat pengampunan, meski air mata telah mengalir setiap hari. Hargailah orang tuamu selagi mereka masih ada, karena ketika mereka pergi, tidak akan ada cara untuk memutar kembali waktu. Ingatlah, cinta sejati tak selalu terlihat indah. Kadang ia hadir dalam bentuk kesederhanaan, pengorbanan diam-diam, dan kesabaran yang tak pernah disebutkan. Jangan biarkan ego dan kesombongan membuatmu kehilangan segalanya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang penuh makna dan pelajaran hidup. Terima kasih sudah menonton.